Udah berapa lama nggak jualan? Saya hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan? Ya. Nah, untuk selama 2 bulan itu memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana? Jual motor saya. Udah nggak ada. Udah nggak ada dimakan lagi, motor saya jual. Makanya sekarang nekat jualan sini. Nekat, salam aja sama pemerintah, sama Pak Jokowi ya. Itu aja, saran saya nggak ada. Bantuan nggak dapat soalnya. Bukan nggak dapat. Ya, nggak ada bantuan. Sekarang udah nol sebenarnya, minus. Ini buat biaya kita makan aja sekarang ini. Ya, bukan nyari kekayaan, bukan biaya dapur. Kita pikirin dapur ya buat perut. Channel YouTube PRFM. Nah, kita akan bahas sedikit apa yang menjadi tontonan kita hari-hari ke belakang ini ya, tentang ramenya jalan yang digunakan untuk jualan, ramenya orang yang antri untuk beli baju atau beli sembako dan sebagainya. Apakah ini mulai ada geliat ekonomi di tengah kondisi PSBB? Saya akan bersama ahlinya, pengamat ekonomi bersama Pak Acu Fiarta Kartabi yang sudah bersama saya siang ini. Apa kabar? Selamat siang Pak Acu, sehat? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Kang Okay. Toto, mudah-mudahan teman-teman di PRFM juga kabar baik ya, sehat selalu. Sehat selalu Pak, kita semua di sini, kita selalu ingin menjaga apa yang menjadi himbauan selama ini sebetulnya tentang pembatasan sosial berskala besar ini ya. Mulai dari mengurangi jumlah orang gitu ya, supaya nggak banyak seliweran, orang nggak banyak mondar-mandir gitu kan ya. Ada yang di rumah aja dan sebagainya. Tapi video yang saya lihat beberapa hari ke belakang justru memperlihatkan ada yang jualan nih, gitu kan ya. Di tengah jalan atau di pinggir jalan jualannya, ada yang beli, ada yang mulai antri beli baju, antri beli sembako dan sebagainya, mungkin karena mendekati Lebaran. Nah, apakah geliat ekonomi ini mulai kelihatan di saat PSBB begitu? Pak Acu, apa pandangan Anda? Ya, jadi saya kira Kang Toto ini memang sebuah kontradiksi ya. Tujuan PSBB itu kan memutus mata rantai ya penyebaran COVID-19 gitu ya. Tapi di sisi lain saya kira PSBB itu tidak diikuti dengan ya komunikasi yang baik ya antara regulator pemerintah dengan masyarakat dengan seluruh stakeholder ekonomi ya. Apalagi saya kira ada kesimpang siuran tentang kebijakan, tindakan dan juga pola perilaku yang berkembang dalam beberapa minggu terakhir begitu. Sehingga itu menimbulkan satu ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian ini saya kira pada dalam beberapa seminggu terakhir itu kemudian didorong oleh kegiatan yang sifatnya secara normal ekonomi itu kan kata saya ya mungkin menjelang hari raya itu tetap saja ada yang mendapat THR, gitu ya. Tetap saja ada yang mendapat bonus, terlepas dari besar kecilnya. Kemudian juga paradigma pemahaman masyarakat di pasar ya ada yang full pemahamannya, tapi juga ada yang asymmetric information ya. Bagaimana iklim ekonomi seharusnya di masa PSBB ini, gitu ya. Nah, akibat kerancuan-kerancuan itu, Kang Toto, sehingga kemudian ya masyarakat menerjemahkan sendiri aktivitas ekonomi mereka, ya. Nah, inilah yang saya sangat mengkhawatirkan. Karena komunikasi yang menurut saya kurang optimal antara pemerintah. Padahal menurut saya masyarakat harus tahu semakin kita bermain-main dalam situasi PSBB ini atas dasar kepentingan ekonomi, ya menurut saya tingkat kerusakan ekonominya akan sangat lebih besar begitu. Oke lah dalam jangka pendek kita bicara
bahwa kita butuh makan, kita butuh membeli sesuatu. Tetapi saya kira seharusnya itu dapat diminimalkan kalau komunikasi dan juga persiapan kita mumpuni, Kang Toto. Saya ambil contoh misalkan, saya melihat juga dari beberapa video dan juga beberapa informasi, di pasar itu tidak ada pengamanan ataupun juga pengendalian terhadap ya mitigasi kesehatan yang mumpuni begitu ya. Jadi masyarakat masih bisa saja tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Ya, saya kira kan itu sebenarnya dampak terburuk yang bisa kita lakukan kan sebenarnya ya tetap masyarakat membekali ya perlindungan secara kesehatan. Nah, saya kira itu. Kedua, ya kepentingan ekonomi dalam jangka pendek ya mungkin karena tadi keterbatasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Bayangkan apa namanya, Kang Toto, ya kita dalam 1 hari kemarin mengalami lonjakan terhadap masyarakat ataupun ya individu yang terdampak ya virus COVID-19. Saya kira banyak orang mungkin tidak memahami, tidak tahu begitu kan, gitu. Nah ini juga harus dipahami gitu. Nah tentu kalau tadi kita bicara geliat ekonomi, sebenarnya geliat ekonomi ya tentu turun sebenarnya, meskipun ada hal semacam itu, gitu ya. Namun saya melihat bahwa bukan hanya pada persoalan bahwa geliat ekonomi ini akan menghadapi shock dalam jangka menengah jika kemudian kita tidak mampu mengelola ya transaksi-transaksi yang blunder itu untuk kepentingan ya euforia jangka pendek. Euforia itu menjelang hari raya, saya biasanya beli ini ya, biasanya beli baju baru, biasanya jalan-jalan ke mall ya. Apalagi ada kenaikan pendapatan nominal tadi pemerintah sudah menyampaikan yang 600.000 tunai ya begitu ya. Kemudian juga sudah disampaikan ya tunjangan hari raya dan sebagainya begitu ya. Nah, inilah yang saya sangat mengkhawatirkan Kang Toto bahwa jangan sampai euforia seminggu ini itu kemudian menimbulkan kerusakan ekonomi dalam jangka panjang gitu ya. Kenapa? Karena saya kira mau tidak mau pilihan pada akhirnya tentu ya kita akan menghentikan aktivitas ekonomi jika kemudian ini terlalu blunder dan terlalu berdampak masif terutama terhadap tingkat kesehatan masyarakat gitu. Saya kira gitu. Pak Ju, apakah kepentingan ekonomi jangka pendek yang diambil ini tidak bisa memenuhi kebutuhan atau apa yang terjadi dengan kebijakan kepentingan ekonomi jangka pendek yang dipilih oleh pemerintah? Mungkin baik pusat maupun daerah yang Pak Ju lihat. Ya, betul. Saya kira dilematisnya memang karena tidak semua kan bekerja itu di sektor yang formal misalkan. Kemudian juga tidak semua sektor ekonomi juga terdampak begitu ya. Gitu. Saya sejak awal sebenarnya sudah menyarankan Mas Toto bahwa memang di pasar itu harusnya terukur ya, di pusat-pusat transaksi itu ya terukur. Apalagi saya kira kita melihat di pemberitaan, di informasi bagaimana membludaknya ya katakanlah pelabuhan, bandara ya dan sebagainya. Ini saya kira menimbulkan psikologis efek ya pada masyarakat bahwa ini seolah-olah tidak ada apa-apa ya. Ya saya kira kita semua lupa bahwa pandemi Covid ini kan ya informasi yang kita sampaikan ke publik disampaikan oleh pemerintah kan hanya berdasarkan misalkan hasil tes ya begitu ya. Nah, kalau tesnya kemudian lebih banyak mungkin tingkat yang tertular akan lebih banyak gitu Kang Toto. Jadi ya kalau kita bicara apakah ini karena keterdesakan, saya kira iya keterdesakan ekonomi dan tentu ya keterdesakan ekonomi ini sebenarnya dapat diminimalkan ya kalau kita punya SOP instrumen yang jelas gitu. Saya ambil contoh bagaimana transaksi bisa kita lakukan apabila orang ke pasar itu melengkapi diri dengan semua kelengkapan yang baik begitu, sarung tangan ya, kemudian juga kita mengatur ya di pasar itu kita bisa mengoptimalkan misalkan Satpol PP ya, kemudian petugas pasar untuk mengatur ya bagaimana mobilitas orang di dalam gitu ya. Nah, ini saya kira tidak ada jaminan bahwa pedagang di pasar itu betul-betul sehat ya dan orang yang berbelanja di pasar itu juga betul-betul sehat begitu. Karena memang tidak ada mekanisme yang SOP yang mencegah itu gitu. Nah, kepentingan dalam jangka pendek, saya kira Kang Toto, kalau kita bicara asumsi bahwa
pemberlakuan ya kebijakan PSBB, kemudian juga penghentian aktivitas-aktivitas ekonomi terkait social distancing, terkait dengan apa namanya lockdown terbatas atau apalah namanya begitu. Nah, itu kan kita berlakukan sejak awal Maret begitu ya. Nah, sejak awal Maret, ya April, dan sekarang udah lebih dari 2 bulan, saya kira memang menimbulkan satu persoalan ya begitu ya. Artinya bahwa tidak semua masyarakat memiliki kekayaan yang mampu mempertahankan dalam kurun waktu sepanjang itu gitu. Itu kita bisa pahami, Kang Toto. Nah, tentu tidak hanya berserah pada level itu ya, kita juga harus melakukan edukasi bahwa transaksi itu bisa dilakukan dengan standar ataupun SOP yang bisa kita lakukan. Nah, SOP standar pengamanan ini yang saya khawatirkan tidak optimal begitu ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi di pasar seolah-olah ya kemudian tidak ada apa namanya tidak ada bedanya dengan masa-masa kita tidak mengalami pandemi COVID-19 begitu. Nah, kalau kita lihat dari data keuangan, Kang Toto, saya 3 hari yang lalu diskusi dengan Kepala OJK, ya, Kantor Regional 2 Jawa Barat, sebelumnya juga dengan Ketua Dewan Komisioner OJK. Kalau kita lihat dari data-data ekonomi, sebenarnya ya data ekonomi terkait dengan keuangan itu memang relatif stabil untuk misalkan melihat dari sisi kekayaan. Jadi tabungan itu bertambah, Kang Toto, begitu ya. Ya, bahkan kredit juga meningkat, begitu ya. Kemudian ada juga tindakan-tindakan. Artinya, kemudian inflasi juga. Kalau kita lihat kan inflasi kita juga rendah. Artinya saya melihat bahwa tidak ada masalah dari sisi pasokan, ya. Tidak ada masalah dari sisi apa transaksi, begitu ya. Nah, yang saya herankan bahwa kenapa kemudian ya hal itu tidak dikomunikasikan secara baik ya dengan apa namanya masyarakat begitu ya. Saya masih bersyukur misalkan Iya. teman-teman media masih cukup intens, terutama misalkan PRMM cukup intens bahwa menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan lupa bahwa ini juga punya konsekuensi bukan untuk siapa-siapa karena pandemi Covid ini tidak mengenal status sosial, tidak mengenal gender ya begitu. Ya, semuanya bisa terpapar begitu. Itu Mhm. yang saya kira Kang Toto dari sisi ekonomi, khususnya dalam ekspektasi saya reaksi pasar pada hari ini dan 2 hari ke belakang sampai 2 hari ke belakang itu sebenarnya tidak seramai hari ini gitu ya. Mhm, Jadi mhm. harapan saya sebenarnya saya sudah menduga akan ada transaksi-transaksi memang, tetapi saya kira tidak akan seramai ini ya. Jadi ambil contoh misalkan ya tentu ya orang kalau berbondong-bondong datang ke pasar ya, tentu saya kira saya melihat dari beberapa kiriman video teman-teman ya citizen begitu, ya tidak ada bedanya begitu, tidak ada pengamanan, ya tidak ada apa sanksi dan pencegahan begitu. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi Kang Toto, kita jangan selalu berpikir ekonomi jangka pendek begitu ya. Bahwa dalam jangka menengah kita juga harus perhatikan ya. Nah, kalau kita hanya berpikir ekonomi jangka pendek ya dan menganggap bahwa ini adalah satu hal yang biasa, maka saya kira kerusakan ekonominya akan jauh lebih besar ke depan. Oke, Saya kira gitu Kang Toto. mungkin ini pertanyaan terakhir saya di Pak Acu. Kalau PSBB kembali diperpanjang karena kita tahu kondisi hari ini begitu ya, seperti apa, kita lihat video-video orang masih bertebaran di mana-mana. Kalau PSBB diperpanjang, dari sudut pandang ekonomi apa yang akan menjadi risiko kita nanti, Pak Acu? Ya, jadi PSBB diperpanjang karena substansi PSBB itu membatasi mobilitas aktivitas, maka saya kira transaksi di pasar akan berkurang ya. Nah, kita harus memahami Kang Toto bahwa inti ekonomi itu kan adanya pasar dan adanya transaksi, tempat bertemunya penjual dan pembeli ya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa dalam kondisi tersebut memang akan ada yang namanya supply shock ya begitu ya. Supply shock itu karena semua aktivitas sebagian besar industri kan terhenti. Nah, aktivitas yang terhenti itu kan kepada transaksi offline itu terhenti gitu ya. Nah, akibatnya saya kira memang ada pemutusan hubungan kerja, kemudian ada juga yang dirumahkan ya. Kalau kita baca hari ini salah satu perusahaan waralaba terbesar mem-PHK cukup banyak karyawannya ribuan begitu ya dan juga sebagainya begitu. Nah, nanti dalam oke
karena pendapatan orang berkurang dan sebagainya. Tetapi saya kira kita akan lebih cepat merecover itu jika kemudian pandemi COVID-19 ini bisa kita hentikan dalam jangka pendek. Semua tahu bahwa kurvanya kan belum pernah melandai ya, gitu. Saya kira kurvanya masih mengalami kenaikan dan belum ada tanda-tanda saya kira progres kita sudah lebih baik. Padahal kita sudah menerapkan PSBB dengan iklim yang lebih ketat di periode sebelumnya loh, begitu ya. Nah, saya anggap bahwa penerapan PSBB sekarang kan dengan iklim yang jauh tidak lebih ketat, gitu ya. Betul. Dan tidak ada sanksi dan sebagainya. Jadi kalau ditanya oleh Kang Toto apa yang akan terjadi, saya kira kita menerapkan PSBB, ya tentu saya kira akan ada penurunan terhadap tingkat pendapatan masyarakat, ya kemudian akan penurunan tingkat produksi, kemudian juga akan ada penurunan aktivitas ekonomi, dan itu sudah terpotret memang dari triwulan 1 tahun 2020 juga Kang Toto, publikasi Badan Pusat Statistik, ekonomi kita memang ngedrop hampir 50% ya perlambatannya ya. Kalau sebelumnya kita tumbuh di atas 5%, Kang Toto, sekarang kita hanya tumbuh di sekitar 2,7% ya. Artinya ada perlambatan, terjadi perlambatan. Namun demikian, saya kira tentu ada banyak hal yang bisa kita sesuaikan ya. Penurunan pendapatan, berkurangnya transaksi itu kan akan merubah culture, merubah iklim, merubah behavior. Nah, itu yang tidak kita lakukan. Kita dalam 2 minggu terakhir banyak bicara tentang new normal atau keseimbangan baru ekonomi begitu ya. Nah, keseimbangan baru itu saya lihat ya tentu harus kita merubah perilaku ya, membeli sesuai prioritas begitu ya, lebih hati-hati begitu ya. Dan kemudian juga mengkonsumsi seperlunya begitu ya, dan kemudian lebih banyak menempatkan dana untuk standby loan dan sebagainya. Saya kira sebenarnya ya kita bisa melewati periode ini gitu ya kalau kemudian kita menerapkan PSBB secara optimal, dan tentu juga saya kira kalaupun ada spot-spot transaksi tentu dengan harus SOP yang baik lah begitu Kang Toto. Oke. Saya sungguh sangat ngeri ya, sangat ngeri sekali kalau kemudian saya kira tindakan kita dalam 2-3 hari terakhir ini kemudian blunder begitu. Saya kira gitu. Oke. Jadi spot transaksi harus ada SOP-nya, harus ada instrumennya. Itu yang kita tunggu hari ini harus segera dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Terima kasih Ya, Pak Acu. sama-sama Kang Toto.